Stop rokok ilegal. Apa itu rokok ilegal? Rokok pita cukai palsu. Rokok pita cukai berbeda. Rokok pita cukai bekas. Rokok polos atau tanpa pita cukai. Bagi pelanggar akan dikenakan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai Malang atau hubungi kami di nomor 08113 777 876. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saya Bupati Malang mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Malang, ayo bersama-sama kita berantas peredaran rokok ilegal, pita cukai palsu, pita cukai bekas, dan rokok tanpa pita cukai. Karena dengan ikut serta memberantas peredaran rokok ilegal berarti Anda turut berpartisipasi dalam program pemerintah untuk membangun Kabupaten Malang melalui manfaat dana bagi hasil cukai tembakau atau DPHCHT. Gempur rokok ilegal. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang. Kegiatan bimbingan teknis pelaporan SIINAS Sistem Informasi Industri Nasional bagi Industri Hasil Tembakau atau IHT di Kabupaten Malang ini diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang dengan menggunakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT. Pada acara pembukaan BIMTEK SIINAS diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan pembacaan doa. Acara dilanjutkan dengan laporan penyelenggara kegiatan Kabid Industri Agro Disperindak Kabupaten Malang Ratna Indriani STMM. Dalam laporannya, penyelenggara kegiatan BIMTEK SIINAS menjelaskan kegiatan ini didanai dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT, dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang sistem pelaporan baru di SIINAS bagi SDM IHT di Kabupaten Malang. Peserta BIMTEK SIINAS dari IHT Kabupaten Malang khususnya bagian staf administrasi. Ya Allah, dengan rahmat taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Ibu Astri Lutfiatunisa STMM. Yang saya hormati tim pengajar dari Disperindak Provinsi Jawa Timur, Bapak Arya Pramuditya Susetya STMM, Ketua Tim Pengawasan Pengendalian dan Sistem Informasi Industri beserta tim, dan yang saya banggakan tim panitia dari Disperindak Kabupaten Malang serta Bapak Ibu peserta pelatihan SINAS pada hari ini yang saya banggakan. Mengawali kegiatan pada hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita bersama-sama semuanya mengikuti kegiatan pelatihan dalam keadaan sehat walafiat. Samaan kegiatan yang pertama adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK/2024 tentang penggunaan dana bagi hasil cukai tembakau. Yang kedua, dokumen pelaksanaan perubahan anggaran DPPA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang nomor A-2.30.30.001/2025 tanggal 27 Maret 2025. Kegiatan pelaksanaan hari ini adalah untuk
memberikan peningkatan dan pengetahuan serta pemahaman tentang sistem pelaporan baru di SINAS pada SDM di IHT Kabupaten Malang. Pelaksanaan kegiatan pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2025 bertempat di Grand Miami Hotel Kepanjen. Peserta bimbingan teknis laporan SINAS pada hari ini. Pelaporan SINAS ini adalah kewajiban bagi pelaku usaha industri di Indonesia untuk melaporkan data industri secara berkala melalui platform SINAS yang dikelola oleh Kementerian Perindustrian. Pelaporan ini bertujuan untuk mengumpulkan data industri guna mendukung perencanaan dan pengambilan kebijakan pemerintah. Tujuan pelaporan ini diantaranya membangun basis data industri nasional, memantau perkembangan industri dan bermanfaat bagi pelaku industri, diantaranya meningkatkan kualitas data industri yang dilaporkan dan meningkatkan pemahaman terhadap regulasi dan kebijakan industri. Kegiatan BIMTEK SINAS ini berlangsung selama 2 hari, 11 dan 12 Juni 2025, dan diikuti oleh 100 peserta dari staf administrasi dari industri hasil tembakau atau IHT di wilayah Kabupaten Malang. Bisa bertemu, bersilaturahim dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan penuh dengan semangat untuk mengikuti kegiatan ini. Shalawat dan salam selalu kita panjatkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta sahabatnya supaya kita selalu ada dalam lindungan beliau. Sementara itu, sebelum membuka secara resmi kegiatan bimbingan teknis SINAS, Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang Astri Lutfiatun Nisa STMM dalam sambutannya menjelaskan pentingnya pelaku usaha termasuk IHT untuk melaporkan data perkembangan perusahaan secara berkala melalui Sistem Informasi Industri Nasional atau SINAS mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 13 Tahun 2025. Sebelumnya kami juga menyampaikan tujuan dari kegiatan pelatihan pelaporan Sistem Informasi Industri Nasional ini dengan mengikut sertakan status pemang dari IHT karena anggarannya dari dana bagi hasil cukai tembakau 2025 yang terbagi selama 2 hari kemarin dan hari ini masing-masing diikuti oleh 50 orang peserta dari IHT. Tujuannya karena ada beberapa dari perusahaan itu yang sangat berkeinginan mengajukan permohonan kepada kami untuk dilaksanakan kegiatan pelatihan atau pendampingan sistem pelaporan SINAS ini. Karena dasar dari Permen Peri Nomor 13 Tahun 2025 ini berdasar dari itu yaitu tentang tata kelola pelaporannya, sehingga kami melaksanakan kegiatan ini dan sesuai rule-nya sesuai PMK 72 2024 sehingga terlaksana kegiatan pada hari ini sesuai sekali. 2 hari ini kami sambil beliaunya untuk hadir di Kabupaten Malang mendampingi panjenengan. Nah, untuk waktu yang sangat berharga ini monggo dimanfaatkan semaksimalnya karena saya sendiri melihat sistem pelaporan SINAS ini sangat rigid sekali dan dilakukan dalam waktu setiap 3 bulan sekali itu harus panjenengan laporkan. Berarti dalam 1 tahun itu ada 4 kali pelaporan ya Pak ya, 4 kali pelaporan. Nah, mungkin dari panjenengan itu ada yang bertanya, kenapa sih kok harus dilakukan secara terus-menerus dan harus rutin 3 bulan sekali? Nanti monggo ditanyakan, kenapa sih Pak kok 3 bulan, kok enggak 6 bulan? Karena kan ada perubahan dari yang kemarin 6 bulan menjadi 3 bulan. Kemudian laporannya apa saja, masuknya bagaimana, kemudian kesulitan-kesulitan yang sudah panjenengan bingungkan ya. Tanyakan. Semua peserta sudah bawa laptop? Ini sudah ya. Karena senjatanya memang ada di laptop nantinya. Nah, monggo nanti di waktu 1 hari ini karena kami memfasilitasi full 1 hari mulai dari pagi sampai dengan jam 3
kita belajar bersama tujuannya apa, caranya ngisi bagaimana, kendalanya bagaimana, dan pastinya panjenengan bertanya, seandainya saya lalai bagaimana? Seandainya saya tidak melaporkan 1 kali bagaimana Pak Arya? Kalau betul-betul bagaimana nanti disampaikan. Harapan kami melalui harapan dari Kabupaten Malang melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan ini, panjenengan semua tidak sampai terkena sanksi. Baik itu sanksi ringan, sedang ataupun berat, jangan sampai. Karena pertumbuhan ekonomi dari Kabupaten Malang juga dari panjenengan semua. Nah, kita simbiosis mutualisme ya, saling menguntungkan. Panjenengan kesulitannya bagaimana, ada permohonan, kami tanggapi dan kami hadirkan suhunya ini ya Pak. Masternya untuk pelaporan si Inas. Mungkin itu, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pelaksanaan kegiatan pelatihan si Inas pada hari ini semoga dapat dilaksanakan dengan lancar dan terlaksana dengan baik. Demikian. Pemilu 1, 2, 3. Gaya bebas atau mengepal, tangan di depan. 1, 2, 3. Lebih lanjut, Sekdin Perindak Kabupaten Malang mengingatkan kepada para pengusaha untuk melaporkan perkembangan usaha melalui Si Inas agar kementerian mengetahui pertumbuhan dan perkembangan industri, serta agar pengusaha tidak kena sanksi apabila melaporkan perkembangan usaha melalui Si Inas secara berkala 3 bulan sekali. Sanksi yang diterapkan apabila pelanggaran terjadi mulai dari sanksi administratif, sanksi denda hingga sanksi terberat pencabutan izin usaha. Waktu dari Mas Arya di tanggal 11 dan 12. Harapan kami pada kegiatan hari ini teman-teman bisa mengambil, menyerap ilmu yang diberikan, pencerahan yang diberikan oleh Mas Arya. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara selanjutnya, pemberian materi BIMTEK oleh Arya P. Prati Dinas Susetya STMM, Ketua Tim Pengawasan Pengendalian dan Sistem Informasi Disperindak Provinsi Jawa Timur. Dalam paparannya menjelaskan, memberikan materi terkait pelaporan perkembangan usaha melalui Si Inas, termasuk kendala yang sering dihadapi oleh perusahaan dalam mengisi pelaporan. Saya coba nih. Selamat pagi. Makmur itu udah gak ada yang ngalahkan. Kalau udah makmur itu hampir sama. Tentu jenengan kesini juga dalam rangka ada masalah. Kalau nggak ada masalah bisa ngopi di luar. Ya, tentu ada masalah. Nah, nanti saya berharap kita ada interaksi supaya pulang dari sini, pulang dari bimbingan teknis ini tidak menambah masalah baru atau masih ada PR, ya, masih ada PR. Nah, kemudian diundang ke sini juga itu ada kesamaan, yaitu kepemilikan akun Si Inas. Saya juga ingin bertanya dulu nih supaya frekuensinya saya samakan. Kalau frekuensi sama, insya Allah nanti jalannya lancar. Si Inas itu menurut Bapak Ibu yang hadir di sini itu apa? Sebuah apa? Tentu sebuah aplikasi ya. Tapi apa dia? Kalau jenengan, saya tanya, jenengan kagungan Facebook Bu? Kagungan Facebook? Boten? Nggak punya? IG punya? Sepakat ya? Oke. Kalau seperti itu berarti yang ada di ruangan ini atau yang hadir ini masih saya bilang seperti memegang gajah di telinganya. Jadi tidak melihat gajah utuh. Sebelum
kita tiap periode melaporkan, jangan melapor ke gaya apa kan nggak tahu ya. Buat apa sih laporan ini? Jadi kan dikasih tugas laporan tiap periode. Iya, nggak pernah tanya gaya apa Pak, nggak pernah. Oh ada hasilnya. Oh ya. Artinya tetap mengelola sinasnya, tahu? Iya. Membantu mengelola sinas. Berarti jenengan nanti menyampaikan yang berhalangan itu, jadi sinas gak Mbak ya, yang berhalangan juga Mbak ya. Mbak. Kenapa demikian? Nah, kita lihat, kita merujuk pada dasar hukumnya. Jadi semua yang dilakukan di negara ini harus punya dasar hukum, dan ini ada. Kemudian apa saja yang menjadi standar baku kegiatan itu ada di peraturan menterinya. Peraturan Menteri nomor 9 2002. Ini 2021. Ini setidaknya panjenengan sebagai admin ya, admin di kantor minimal 1 kali pernah membaca. Jadi kita bisa melihat runtutannya, oh ternyata kita tuh ada di posisi ini, itu ya. Yang minimal baca sekali aja nggak apa-apa, atau cari di ChatGPT monggo. Saya tolong dirangkumkan mulai dari Undang-Undang Cipta Kerja sampai Permen 9, insya Allah bisa ya Mas ya. Bisa, masih sudah besti, di atas besti ya, dan mungkin sudah sah itu mungkin. Ya. Kemudian, nah, jenengan juga bisa melihat di OSS sebelum masuk ke sistem, masuk login ke sistem, silahkan jenengan itu mensinkronkan apa yang jenengan kerjakan setiap hari di sini, klasifikasi baku lapangan usaha. Nah, ketika jenengan ada di KBLI 1213, uraiannya itu sudah tertera. 1213 itu pekerjaannya apa? Jadi hati-hati pada saat memilih kode KBLI, karena memilih kode KBLI sama seperti kita itu memilih jodoh. Jangan sampai ya, ini analoginya bisa bikin kita berpikir. Kenapa saya mengatakan jangan sampai salah memilih KBLI? Kalau rokok mungkin agak enak ya. Kalau salah memilih KBLI, izin sudah terbit, bisa jadi kejadiannya hampir sama ketika kita memilih jodoh, ternyata setelah menikah kena KDRT. Iya, wah saya tertipu. Akhirnya apa? Mau kembali susah. Kembali itu harus ngedel KBLI di NIB-nya dulu, baru diulang kembali. Ibaratnya menikah lagi. Nah, itu persimpangannya terlalu jauh kalau KBLI yang dipilih adalah keliru, gitu ya. Sekarang kalau saya tanya, jenengan semua dari tembakau ya, nah, SKT berapa? 12.011. Kalau dulu Bapak Ibu pasti ada yang punya perizinan yang dulu. Sigaret kretek mesin itu masuk KBLI berapa? Dulu 12.011 ya. Sekarang sudah jadi 13. Nah, apakah itu harus memperbarui izin atau melanjutkan 12.011-nya? Itu mempengaruhi. Belum lagi yang bukan dari tembakau. Itu banyak kan sekarang yang dari daun-daun yang lain itu masuk mana? Tidak berarti ini semua pakai mesin berarti pakai SKM. Tidak. Kalau yang dimasukkan mesin bukan tembakau, bukan daun tembakau, insya Allah itu bukan SKM. Kira-kira seperti itu. Baik godong jati ya dirokok, dirajang,
bisa dirokok ya? Atau daun ganja bisa ya? Kira-kira begitu. Jadi hati-hati dalam memilih KBLI, ya. Kemudian ketika memilih KBLI yang tepat, jenengan bisa juga mendapatkan informasi lainnya. Kewajibannya dalam KBLI tersebut itu apa? Kendala yang dihadapi ini ada faktor internal dan eksternal. Untuk faktor internal biasanya disebabkan karena SDM perusahaan yang belum mumpuni secara IT maupun teknis, serta faktor eksternal biasanya akibat kurang tertib karena faktor kesibukan sehingga pelaporan sering terabaikan. Produk akhir yang berbeda. Kalau produk akhirnya sama, berarti dia masuk dalam golongan KBLI yang sama. Tidak perlu nambah. Persyaratan ini didapatnya dari SINAS. Jadi sudah tidak mungkin persyaratan ini didapat di luar SINAS, tidak mungkin. Mau tidak mau harus masuk SINAS. Nah, pertanyaan selanjutnya, kenapa Pak SINAS? Kan gitu ya. Jangan tiap kali atau diperintah sama perusahaan untuk mengisi SINAS, kenapa dia bukan si dia, kan gitu? Kenapa harus SINAS bukan yang lain atau hanya OSS saja? Kita punya dua kelemahan. Kelemahan yang pertama, jenengan dan saya itu tidak menyampaikan laporan dulu. Jenengan laporannya kemana, saya laporannya apa, itu beda. Belum lagi, sudah beda, tidak sama yang dilaporkan. Gitu. Yang dilaporkan. Berarti tepuk tangan ya buat PT apa Pak? Sejahtera Abadi. Nah, ini paling lama nih. Ada yang mau ngalahin? Tak tepuk tangan ini paling datar. 2018. Jadi SINAS itu lahir setelah undang-undang ini 2014 dia dicanangkan, diciptakannya 2 tahun setelah ini terbit, jadi 2016. Sekarang tuh udah akhir balik ya. Jadi artinya jenengan kalau baru tahu SINAS sekarang, yuk kudu dipopok. Nggak boleh lagi, wah masih pembinaan Pak, nggak laporan nggak apa-apa ya Pak, nggak bisa. Jadi pembinaannya itu 2019 sampai 2020. Kemudian di pasal 68 dikatakan SINAS itu terkoneksi dengan sistem informasi yang dikembangkan oleh kementerian atau lembaga lainnya di negara ini. Apa saja? Nih, mulai dari OSS, kalau SINAS ditaruh tengah, OSS ya sudah terhubung, BI checking sudah terhubung, BPJS sudah terhubung, KSBP, ada yang tahu KSBP? Dirjen Pajak, Inatrade, INSW ada di Kementerian Perdagangan, gula, beras, supaya tidak kejadian seperti Tom Lembong, ada sistem ini. Jadi pemerintah sudah nggak bisa lagi berkilah kalau sudah ada sistem, ada lognya, ada rekam jejak digitalnya. Siapapun di negara ini sudah terkoneksi satu sama lain. Nah, si satu sama lain, jenengan punya SINAS. Ibaratkan SINAS itu seperti akun Facebook. Bedanya sama Facebook cuman jenengan itu nggak bisa untrack gitu aja. Nah, kalau kita melihat Facebook itu fungsinya bisa apa aja? Ya bisa apa aja? Halo? Foto, ya itu apapun.
Ya, stalking. Benar, stalking. Kepoin. Nah, terus apa lagi? Jualan. Ya. Apa lagi? Stalking. Iya, di mau mana? Apa lagi? Jualan tadi. Iya, itu upload foto. Artinya apa upload foto itu? Profiling ya. Profiling. Ya, profiling apa namanya? Pusrengnya. Kemudian ada calon buyer dari luar negeri menghubungi atasan perdagangan kita di sana. Saya tolong dicarikan. Atasan perdagangan mencari, ketemu nama panjenengan. Oh, ini kayaknya sudah mampu untuk memenuhi permintaan. Ditelepon. Ada yang, oh mohon maaf saya direkturnya, sama marketing saya aja. Hilang, guys. Telepon lagi, Pak, ini jenengan katanya kuat 1000. Enggak Pak, cuma 100 kok. Loh ini datanya 1000. Oh mungkin salah ketik Pak, ketambahan 0. Ada 900 yang potensi hilang, cuan. Betul? Kira-kira seperti itu. Sama ketika kita berselancar di Facebook mencari sesuatu yang ingin kita beli, pasti kita keluhnya kacamata makanya tadi. Kacamata, kemudian cari sing tenanan dodolan sopo, kan gitu ya. Gak mungkin langsung oh kacamata paling atas langsung kita cari, kita teleponnya gak mungkin. Kita timbang-timbang dulu, kita lihat-lihat dulu siapa yang jualan di sekitar saya gitu kan. Reviewnya bagaimana. Sama. Jadi intinya kepemilikan Sinas tidak hanya menyampaikan data, tetapi menjadi alat komunikasi aktif dari pelaku usaha ke pemerintah. Begitupun sebaliknya. Nah nanti saya tunjukkan dari kalimat yang pertama tadi di materi penyampaian data, penguatan industrinya di mana? Bisa melihat secara real time, memonitor perkembangan panjenengan. Jangan sampai wah aku dijarno ora dinafkahi. Lha kowe gak ngomong, gak ngono. Lha kowe gak takon, lha wis salah kabeh. Bubar. Nafsi-nafsi jare Pak ya. Nah, ini saya perlihatkan surganya dulu aja. Disampaikan atau memohon layanan perizinan. Ya dengan tadi sudah disampaikan di pasal 63 PP 5 itu izin melalui OSS dan Sinas. Ini dulu, iya belum. Apa baru tahu di sini? Restrukturisasi mesin dan peralatan. Kita negara yang bisa panjenengan minta berupa rembes ke pembelian mesin baru atau peralatan baru, entah itu crusher, pecacah, yang harganya mahal, yang kira-kira buat tim yang menangani itu bisa worth it lah untuk diajukan, silakan diajukan penggantian mesin itu. Tentu ada syarat dan ketentuannya. Yang diajukan itu mesin di atas 2 tahun, sehingga analoginya tingkat efisiensinya sudah menurun. Jadi nanti yang diminta sama sistem itu minta dokumentasi mesin lama dan dokumentasi mesin baru, termasuk nota pembelian mesin baru, diajukan dulu ya toh. Nanti setelah diajukan, diverifikasi, nanti diminta nomor rekening, uang pengembaliannya sebesar maksimal 30% pembelian itu dikembalikan ke nomor rekening tersebut. Lumayan. Kalau 1M udah 300 juta. Nah, syukur-syukur dikasihkan sama yang urus ini, sama manajemen kan gitu. Atau dibuat liburan sak karyawan-karyawan nih, ya monggo. Itu ya, ke apapun ya. Tetapi pemerintah berharap jenengan curhat. Pak lek momane tak
tak isi fine aja gimana, nggak apa-apa. Tapi nanti tolong jangan salahkan ketika pemerintah juga mengatakan nggak ada kok laporan baik-baik aja kayak di Raja 4 itu hoax itu. Seperti itu. Jadi jangan salahkan pemerintah lagi karena datanya dari panjenengan. Oke? Jadi tetap minimal 1 bulan sekali membuka SINAS. Iki hanya dibuka pada tanggal 11 sampai 22. KNIB Pak. IUI. Ayo Pak, waktu buka. Surat tugas iki Mbak kalau di fotokopi Mbak. Ayo Mbak, waktu buka cepet. Kak, apa? Nunggu undangan. Wah, ini. Ojo Pak. Jadi kalau ada pertanyaan seperti itu dari sobat saya, memanen Arab ngurus izin kan gitu ya. Izin sudah ada yang udah pernah ngurus izin di SINAS ya? OSS, SINAS, balik lagi ke OSS. Jadi kuncinya OSS-nya harus benar-benar sebelum mengajukan di SINAS. Kalau OSS-nya keliru, berarti dia harus perbaiki dulu. Di SINAS yang merah. Kemudian kalau sudah dapat yang merah, masuk ke OSS. Pas? Belas ya? Ini yang masih pakai di SINAS-nya ada yang masih PR Maju Jaya, itu ada nggak? Yang PR ada nggak? Saya. Ada Pak. SINAS-nya masih PR atau masih PR? Kemudian di NIB-nya namanya apa? Nama orang. Akhirnya yang terpisah dari alamat produksi dengan gedung produksi loh ya. Terpisah dengan alamat produksi. Jenengan itu di perusahaan sudah melakukan aktivitas KBLI yang sudah ditanamkan di NIB belum? Ini ada nih cita-citanya di perusahaan. Jadi nggak bisa laporan. Sekurang-kurangnya di menu perizinan itu ada 4 judul dokumen yang dipilih. Mulai dari akte pendirian, NPWP perusahaan atau NPWP perorangan kalau PR, kemudian NIB, yang terakhir adalah PB sektor industri atau perizinan berusaha sektor industri atau dulu yang kita kenal IUI. Ya. Isian PB sektor ini. Akte pendirian seperti Bapak PR Pak punya akte pendirian Pak. Memang opsional. Tetapi saya sebagai pembina menyarankan seperti PR itu yang namanya orang wajib mengurus akte pendiriannya. Kenapa? Akte pendirian itu sama seperti akte lahir. Nun sewu ya Pak, kalau kita terjadi apa-apa, usaha ini tidak bisa diteruskan karena mungkin orangnya sudah nggak ada. PR ini tidak dapat diturunkan, hanya bisa diambil alih oleh CV lain atau nama lain. Artinya baru, bukan meneruskan. Nah, bagaimana cara meneruskannya? Menggunakan akte lahir dalam tanda kutip, yaitu akte pendirian. Bahwa PR apa? PR Sejahtera adalah nama Bapak kan ya? Di NIB nama bos. Nah, bahwa PR Sejahtera adalah bos. Nah, nanti akte itu bisa digunakan untuk diambil alih bahwa PR Sejahtera dengan nama bos ini adalah ini, diambil alih ke nama anak bos. Kalau tidak ada akte lahirnya bos ini Pak, dianggap perusahaan baru. Nah, bisa jadi
Pak, ini sudah bukan tempatnya untuk berusaha. Tambah bingung, Pak. Baliknya itu Sorong, Pak. Lokasi ini adalah permukiman. Loh, tapi kan saya sejak lama, sejak tahun 70 di sini. Mana bukti? Bingung saya. Tidak ada akte lahir tadi. Mana buktinya? Mengembangkan usahanya, bahwa PR yang nama bos ini mau buka di tempat lain atau sebelahnya lah mau dibeli. Saya ini adalah industri lama yang mengembangkan diri. Mana buktinya? Nggak bisa dibuktikan. Karena nanti ketika ini dinaikkan statusnya dari di atas 5 miliar menjadi anggaplah 10 miliar yang jadi besar, ya alhamdulillah, seperti teman kita Gedang Baru itu, nggak bisa. Dari UMK ke non UMK di atas 5M wajib kecil saja. Akhirnya bikin PT baru. Bikin PT baru, ketentuannya harus di kawasan peruntukan. Nggak bisa lagi menjadi tetangga saya, yang saya bisa kontrol enak sambil jalan pagi gitu ya. Terima kasih apa yang diberikan dari Satma saya. Monggo Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan atau mungkin sudah bawa pertanyaan dari rumah, kami persilahkan. Banyak kasus memang, tapi untuk yang kasus panjenengan itu, yang pertama mau tidak mau jenengan masuknya ke laporan pembangunan. Laporan pembangunan disampaikan KBLI yang sedang diurus izin barunya tadi. KBLI yang sedang diurus izin barunya, karena kan berproses ya, belum verifikasi ya. Oh sudah, oh sudah terbit, izinnya sudah terbit. Oh, dengan tadi bilang berproses. Terbitnya baru gitu Mas, sebelumnya masih. Panjenengan sudah bisa melakukan laporan produksi, ya, laporan produksi. Mohon diingat, laporan produksi itu per alamat, ya. Jadi kalau di alamat yang satu itu aktivitasnya 12.011 sampai 13, maka yang dilaporkan langsung 3 KBLI itu. Oke, langsung 3 KBLI pada saat pelaporan. Jadi produknya apa? 12.11, 12.12, 12.13. Ya, itu. Kemudian bagaimana cara melaporkannya? Melaporkannya itu langsung gelundungan, Bu. Langsung gelundungan. Enggak langsung enggak setiap KBLI satu laporan, enggak. Di dalam laporan itu nanti ditanya produknya apa saja. Ada kretek, ada mesin seperti itu, kreteknya berapa, mesinnya berapa, itu nanti ada di dalam satu laporan saja. Oke. Nah, nanti mungkin laporkan ini apa saja. Ya. Jadi Ibu yang sudah bisa dilaporkan adalah laporan produksi triwulan 1 2025. Tahap produksi. Oke. Baru nanti periodenya akan tertera seperti ini. Kalau statusnya belum kirim, di sini ada konsep, berarti itu sedang dibuat, belum dikirim. Dan pembuatan laporan tidak langsung jadi, tidak bisa dicicil. Pada kegiatan BIMTEK INAS ini juga dilaksanakan kegiatan tanya jawab untuk memperjelas materi yang disampaikan, termasuk penyelesaian berbagai kendala yang dihadapi oleh perusahaan dalam kewajiban melaporkan perkembangan industri melalui INAS. Data air yang digunakan sampai limbah. Namanya helpdesk, nama perusahaannya itu nanti diminta akte pendirian nggak, Pak? Iya. Akte pendiriannya itu berarti kita bikin di notaris, Pak? Iya. Tetap ya notaris bikin ya, akte lahirnya. Akte lahirnya ada perapihan data.
Berarti kalau perorangan itu berarti kan bukan UD juga ya? UD tidak ada, nomenklatur UD tidak ada. Oh iya, siap. PR, UD itu sekarang nomenklaturnya sudah dihapus. Jadi yang masih menggunakan UD dan PR diharapkan untuk melakukan perapihan data. Kan namanya misalnya saya itu berarti imbuannya PR-nya itu juga nggak ada, Pak. Perusahaan Garuda Jaya pokoknya gitu ya, Pak. Nggak ada perusahaan Garuda, langsung Garuda Jaya. Oh, berarti itu ya. Entitasnya itu ada di bawah. Garuda Jaya itu sebagai apa? Perseroan terbatas kah? Atau komoditi apa? Venture apa? CV. Nah, seperti itu. Kalau perorangan ya perorangan gitu. Perorangan. Oh. Perorangan dalam kurung PR. Jadi bukan. PR itu bukan pabrik rokok sekarang. PR itu perorangan sekarang. Ya. Ini yang IUI sekarang sudah tidak ada. Bukan, KBLI itu kode. IUI berganti apa? IUI sekarang berganti perizinan berusaha sektor industri. Podo karo biyen Seven Maru jadi UMPTN saiki UTBK. Sama. Siapa? Tujuan dari kegiatan pelaporan SIINAS ini adalah yang pertama, kita kan sudah mensosialisasikan bahwa setiap pelaku industri itu harus punya NIB. Yang pertama, dilanjutkan harus dilakukan pelaporan SIINAS, Sistem Informasi Industri Nasional, sesuai dengan Permenperi nomor 13 tahun 2025. Di situ disyaratkan bahwa perihal tata kelola untuk pelaporan itu. Nah, pelaksanaan SIINAS, pelaporan SIINAS ini dilaksanakan oleh Disperindak selama 2 hari, yaitu hari kemarin dan hari ini. Diikuti oleh 100 IHT yang terbagi dari 2 hari itu, kemudian narasumbernya dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur. Secara pendampingannya itu bisa melalui Disperindak dan bisa karena ini dalam skala besar, makro, karena IHT yang ada di Kabupaten Malang ini kan 112. Tidak mungkin kalau Disperindak itu harus melayani D2D-nya itu berapa perusahaan yang menghubungi kami. Akhirnya kami melakukan kegiatan ini dan oleh Disperindak Provinsi Jawa Timur diberikan secara detail gimana pelaporannya itu. Berdasarkan dari Permenperi nomor 13 tersebut, kita itu mengantisipasi ya, biar pengusaha-pengusaha ini tidak setelah mereka itu tahu ada SIINAS kemudian tidak melakukan kewajibannya, baru tahu setelah kena sanksi. Karena sanksinya itu ada beberapa sanksi, yaitu yang pertama akan ada pembekuan perusahaan itu. Yang kedua, pastinya akan ada kesulitan pada saat berusaha kembali. Dan yang ketiga, ketidakpercayaan pasti ya, karena ada sanksi tersebut dari tidak melakukan pelaporan itu. Yang keempat, pastinya dari pemeriksa pun akan bertanya kenapa tidak dilakukan pelaporan secara semester, secara tahunan ya, ini dilakukan secara tahunan, kemudian kenapa tidak dilakukan, berarti hal itu kan ada apa, akhirnya mengarah ke adanya pemeriksaan. Jadi kita antisipasi biar perusahaan itu rutin melakukan pelaporan, kemudian tidak sampai terjadi sanksi ke perusahaan. Pertama, kalau pelaporan itu kan mereka kalau dari kementerian itu akan tahu ya perkembangan pertumbuhan industri itu bagaimana dari pelaporan tersebut. Kalau yang dari perusahaan pastinya nanti secara rigid itu kan tahu perkembangannya, itu perkembangan dilihat dari pelaporan itu, dilihat dari pelaporan juga rigid laporannya, akhirnya kan berkembang dinamis ya. Akhirnya dari perusahaan itu sering bertanya di sini ini kita secara satu hari full itu kita pelajari. Tapi SIINAS itu bukan sistem yang baru tadi ya? SIINAS, tapi pelaporannya lebih rigid lagi kan. Cuma terus update begitu ya.
Betul, karena anggaran DPHJHT itu kalau di Sperindak ini kan terbagi dari dua program, yaitu penegakan hukum dan kesejahteraan masyarakat. Nah, pelaporan si Inas ini masuk dalam kegiatan penegakan hukum. Nilainya ada sekitar 1,061 miliar. Jadi ada beberapa kegiatan untuk penegakan hukum. Yang pertama yaitu untuk sistem pelaporan, kemudian ada pendataan SIM. Sementara itu di tempat lainnya juga dilaksanakan kegiatan pelatihan giling rokok kretek tangan atau SKT oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang. Kegiatan yang diikuti para karyawan perusahaan rokok ini dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan, wawasan, dan keterampilan para karyawan perusahaan rokok agar bisa lebih maksimal dalam meningkatkan produksi rokok sigaret kretek tangan. Pelatihan yang berlangsung selama 5 hari dari tanggal 10 hingga 14 Juni ini, para peserta diberikan materi tentang tata cara pelintingan rokok. Para peserta pelatihan ini sebelumnya bekerja di bagian tenaga gunting, tetapi untuk meningkatkan proses produksi rokok dialihkan menjadi tenaga giling. Rizka Nurhantama, penyuluh perindustrian dan perdagangan di Sperindak Kabupaten Malang menjelaskan, pelatihan yang dilaksanakan selama 5 hari, pada hari ketiga kemajuan para peserta sudah terlihat dengan berhasil melakukan giling atau menghasilkan rokok sigaret tangan atau SKT sebanyak 400 hingga 500 buah dalam sehari. Serta diharapkan dalam beberapa hari ke depan, para peserta bisa menghasilkan 600 hingga 700 dan di akhir kegiatan pelatihan bisa menghasilkan 1000 batang rokok. Diharapkan dengan kegiatan pelatihan ini akan meningkatkan kemampuan karyawan dalam pelintingan rokok, sehingga bisa meningkatkan kapasitas produksi rokok sigaret kretek atau SKT, bisa menyerap tenaga kerja baru dan meningkatnya kualitas rokok sigaret kretek di Kabupaten Malang. Ya, sedikit Pak tentang kegiatan pelatihan pelintingan rokok seperti apa ini? Ya siap, untuk kegiatan di pelinting rokok kita bekerjasama dengan PT Atraco Multiguna dengan mengambil dari tenaga giling untuk mendukung proses produksi yang di PT Atraco meningkat dari tenaga giling dialihkan untuk dari tenaga gunting dialihkan ke tenaga giling sehingga peningkatan skill dari tenaga kerja yang ada di Atraco karena permintaannya makin meningkat makanya kemarin ada komunikasi dengan PT Atraco untuk mengajukan permohonan pelatihan giling. Ini dilaksanakan selama 5 hari dan alhamdulillah ini hari ketiga. Kemarin di hari kedua itu dari peserta itu rata-rata per hari sudah bisa 400 sampai 500 hasil gilingnya. Untuk hari ini informasi dari mentornya itu ditargetkan di 600 sampai 700. Harapannya nanti di hari terakhir hari kelima itu bisa mencapai 1000 lah, itu harapannya. Dari evaluasi sedikit, kendala apa yang dihadapi ketika pelatihan ini untuk ini? Yang dihadapi teman-teman itu kendalanya itu hanya ini sih Pak, karena itu hal baru ya, karena ada hal baru dari teman-teman. Ini masang amrinya, nah, itu kadang ada yang hasilnya kan harusnya bagus tuh lurus, nah itu ada yang miring. Nah, kalau miring kan berarti dianggap tidak sesuai quality, jadi disortir. Berarti untuk rata-rata untuk satu orang pembuat ini idealnya sampai berapa per hari ini? Berapa linting rokok? Di hari kedua kemarin 400 sampai 500. Itu sudah termasuk ideal di perusahaan berarti? Belum? Iya, belum. Jadi karena mereka sebelumnya adalah tenaga
potong, jadi sudah familiar dengan giling rokok, sehingga dia bisa mencapai 500 di hari kedua. Kalau yang pelatihan kita tahap pertama dengan PT Santoso, karena mereka masih magang di giling, untuk mencapai 500 itu teman-teman di hari keempat. Berarti progresnya bagus ya pelatihan ini? Ya, alhamdulillah untuk pelatihan giling ini bisa menyerap ini sih Pak, tenaga kerja baru, kemudian mayoritas rokok SKT di Kabupaten Malang kan meningkat. Jadi hampir semua pabrik rokok itu membutuhkan tenaga giling. Jadi banyak yang mengajukan ke kita untuk pelatihan giling. Dengan Rizka Nur Hantama ya. Sebagai apa nih Mas di sini? Sebagai penyuluh perindustrian dan perdagangan Pak. Disperinda. Ya. Kabupaten Malang. Siap. Oke, terima kasih Mas. Terima kasih. Iya, Ibu dengan Ibu siapa nama Bu? Ibu Ida Sulis. Dari mana Ibu? Dari Pakir Mendalamani. Apa yang diberikan sekarang ini Bu? Sekarang kan belajar giling. Ya. Yang pertama tadi ya persiapan peralatannya dari giling, dari as, dari mal, terutama ambri, as, pokoknya siap. Setelah itu ngambil tembakau. Ya setelah itu cara-caranya menggiling. Dari progres pelatihannya seperti apa nih yang pesertanya udah rapi menggilingnya? Ya wis ini mulai ada kemajuan. Yang kemarin kan masih belum tahu sama sekali, jadi kan agak sulit. Tapi sekarang sudah mulai ada kemajuan, dapatnya ya sudah mulai banyak dari yang kemarin. Hasilnya juga bagus, benchmark standar. Ya wis. Terutama ya masih banyak yang masih perubahan, masih banyak yang perubahan. Ada yang ya masih besar kecilnya kan masih belum stabil. Berarti ini kan sangat membantu sekali Bu ya untuk para agar hasil. Ya senang semua ini kan dapat pengalaman, dapat ilmu. Berarti ini dari mana pesertanya? Ya kesini dari pabrik rokok. Iya. Pabrik rokok PT Atraco Multiguna. Ada Kabupaten Malang. Ibu berarti instruktur ya? Iya. Instruktur pelatihan ini ya? Iya. Oke. Jadi hasilnya bagus Bu ya? Ya mulai bagus ya, mulai ada peningkatan. Hasilnya juga mulai naik. Jumlahnya berarti ya, volumenya. Jumlah batangannya. Oke. Terima kasih Ibu. Iya. Bu, kendala yang dihadapi apa? Salah satunya apa? Kendalanya itu anak-anak ini ya itu kayak tembakonya, kalau lembut itu kan ya masih banyak kendala ya, atos apa gitu. Tapi dengan pelatihan ini diharapkan bisa ya? Iya bisa. Tapi semangat ini bisa semua. Bisa semua. Berhasil anak-anak ini. Oke, terima kasih Bu. Mbak dengan siapa namanya? Mbak Fatimah. Dari mana Mbak? Dari alamat? Dari Kemuning. Kemuning ya. Mbak gimana selama pelatihan ini apa yang sudah didapat dari pelatihan ini? Atau manfaatnya pelatihan menurut sampean apa? Apa ya? Ya sudah bisa giling. Iya. Memang selama ini masih belum bisa sebelum pelatihan? Belum bisa. Belum bisa Cuma gunting. Cuma gunting aja. Ya. Harapan Mbak dengan pelatihan ini seperti apa ke depan? Harapannya supaya bisa giling lebih lancar. Iya. Ya udah. Selama ini bekerja di mana? Bekerja di Atraco. Pabrik rokok ya? Iya. Mungkin tapi bagian gunting. Oh iya, mungkin dengan pelatihan ini hasilnya bisa ya? Iya. Bisa lebih banyak ya? Iya. Oke, terima kasih Mbak.